Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang budiman, kita semua saat ini berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kemuliaan, dan bulan Al-Quran. Karena di dalam Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran untuk pertama kalinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas, sebagai huda, sebagai pembeda, al-furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan antara yang batil. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mendeklarasikan sendiri fungsi daripada Al-Quran, yaitu sebagai petunjuk, sebagai penjelas dari petunjuk, sehingga lebih jelas lagi karena petunjuk dijelaskan, dan juga pembeda antara yang baik dan yang batil. Turunnya Al-Quran di bulan Ramadan sekaligus menjadi tanda bahwa bulan ini adalah memang benar-benar bulan yang dikhususkan oleh Allah untuk mendidik kita. Satu sisi kita dididik dengan amalan ibadah puasa, satu sisi kita diberikan buku pedoman atau kitab petunjuk bagi kita yang hanya dengan itu kita bisa mendapatkan cahaya. Hanya dengan kitab tersebut kita bisa pergi dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Minadz-dzulumati ilan nur. Komplit sudah di dalam Ramadan ini. Secara fisik kita dilatih menahan hawa nafsu. Secara hati kita dilatih untuk tazkiyatun nafas, dan secara ilmu kita diberikan Al-Quran untuk kita baca dan kita pelajari. Al-Quran yang diturunkan kepada kita bukanlah sebagai hiasan, tetapi Al-Quran yang diturunkan kepada kita adalah sebagai petunjuk. Sehingga di masa kita hidup inilah semestinya kita memperbanyak membaca Al-Quran. Tidak kita menunggu ketika kita syakaratul maut kemudian kita dibacakan Al-Quran. Karena fungsi dari Al-Quran yang sesungguhnya adalah sebagai petunjuk. Maka kita bisa menjadikan pedoman ketika kita senantiasa membaca dan mempelajarinya. Di samping hal tersebut, kita juga terus memohon petunjuk kepada Allah, memohon hidayah dan kekuatan agar kita bisa mengamalkan Al-Quran ini dalam keseharian. Oleh karena itu, kami mengajak kepada diri saya pribadi dan juga pada pemirsa sekalian, marilah kita dukung segala macam gerakan yang membumikan Al-Quran. Kita dukung gerakan-gerakan mempelajari Al-Quran. Kita dukung gerakan mengamalkan Al-Quran. Karena dengan Al-Quran tersebut, insya Allah kita mendapatkan pijakan, kita mendapatkan rahmat, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah doa
kita diajarkan untuk berdoa. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Banyak permohonan yang disampaikan di dalam doa tersebut. Jadi doa tersebut bukanlah syair penghias acara-acara khataman, bukan syair penghias acara-acara tadarusan, tetapi doa tersebut lebih kepada permohonan kita kepada Allah agar bisa menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, agar bisa menjadikan Al-Quran sebagai cahaya petunjuk kita, dan agar bisa menjadikan Al-Quran sebagai hujjah kita, di mana nantinya kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Selama di dunia, apa saja yang kita lakukan? Kalau kita tidak pernah menyentuh Al-Quran, kalau kita tidak pernah membacanya, kalau kita tidak pernah memahaminya, bagaimana kita bisa mengamalkannya? Imam Al-Ghazali membagi manusia menjadi 4 kelompok, yaitu maksud kami membagi umat Islam menjadi 4 kelompok. 1, orang yang sama sekali tidak bersentuhan dengan Al-Quran, bahkan memiliki mushaf saja tidak. Yang kedua adalah orang yang punya mushaf, bahkan mungkin mushafnya bagus, hiasan dindingnya dari bertuliskan Al-Quran dan sebagainya, namun tidak pernah membacanya. Yang selanjutnya adalah orang yang kemudian membacanya tetapi tidak pernah mengamalkannya. Dan yang terakhir adalah orang yang membaca sekaligus mengamalkannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang selalu berhubungan dengan Al-Quran dan mengamalkannya, sehingga kita mendapatkan jalan yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.